Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai 32. Judul perikopnya masih sama seperti kemarin, yaitu si pemimpi menafsirkan mimpi Firaun. Dan judul renungan kita pagi ini adalah kerendahan hati Allah yang maha besar. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan muncul 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan. Karena kelaparan itu memakan habis negeri ini. Kelimpahan di negeri ini sama sekali tidak akan diingat lagi akibat kelaparan yang terjadi kemudian, sebab kelaparan itu sangat dahsyat. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saudara, ayat-ayat yang kita baca hari ini berisi penjelasan Yusuf tentang arti mimpi yang dialami oleh Raja Firaun. Yusuf menjelaskan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh wilayah Mesir. Masa ini akan menjadi waktu panen yang besar dan hasil bumi akan sangat melimpah. Namun masa kelimpahan ini tidak terjadi selamanya karena setelah itu akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Kelaparan ini terjadi karena seluruh daerah mengalami kekeringan dan tanah menjadi tidak subur sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, masa kelaparan yang berkepanjangan ini mengakibatkan semua hasil dari masa kelimpahan sebelumnya tidak tersisa sedikit pun. Bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka di masa kelaparan. Terakhir, Yusuf menegaskan bahwa jika mimpi tersebut diulang 2 kali, maka hal ini adalah sebuah pertanda bahwa peristiwa ini akan segera terjadi. Saudara, mimpi Firaun yang diulang 2 kali dalam cerita ini merupakan wujud dari kerendahan hati Allah. Dalam kerendahan hatinya, Allah berkenan untuk mengulang pesan pada Firaun agar menjadi lebih jelas dan juga bisa dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin memastikan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk memahami kehendaknya, meskipun mereka bukan orang percaya seperti Firaun. Pengulangan mimpi ini juga menggambarkan bagaimana Allah dalam kesabarannya memberikan ruang bagi keterbatasan manusia untuk memahami kehendaknya. Selain itu, kerendahan hati Allah juga terlihat dari pemilihan Yusuf sebagai juru bicara dalam menyampaikan arti mimpi itu kepada Firaun. Allah bersedia memakai manusia yang terbatas untuk mengungkapkan kemahakuasaan dan hikmat-Nya di tengah orang yang belum mengenal Dia. Saudara yang terkasih, meskipun Allah itu maha besar, berkuasa, kemuliaannya tidak terbatas, tapi Dia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dalam berinteraksi dengan manusia. Dengan rendah hati, Allah bersedia menunggu dan memberikan ruang agar manusia memahami rencananya. Sikap rendah hati seperti inilah yang harus kita miliki juga sebagai orang percaya. Jika mungkin orang lain belum memahami hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada mereka, maka dengan rendah hati kita juga harus menunggu dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bisa memahami hal tersebut. Dengan rendah hati, kita juga harus memberikan ruang bagi kesalahan atau kelemahan orang lain. Saudara, marilah kita selalu berdoa dan meminta kekuatan dari Roh Kudus agar kita dapat hidup dengan meneladani kerendahan hati Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara bersedia menunggu dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memahami keinginan saudara? Apakah saudara bersedia memberikan ruang bagi kesalahan dan kelemahan orang lain? Mari kita meminta anugerah-Nya sehingga saudara menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan meneladani kerendahan hati Allah.
Saudara, ingatlah bahwa meskipun Allah berdiam dalam kebesarannya yang tak terbatas, tapi Dia dengan penuh kasih merendahkan diri untuk berbicara dengan manusia yang terbatas. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bisa kembali memulai hari kami yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk meneladani kerendahan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin selama ini kami adalah orang yang kurang sabar. Mungkin kami tidak memberikan ruang bagi kesalahan orang lain. Tuhan, ampuni kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk dapat bersabar menghadapi orang lain di sekitar kami. Juga kami dapat memberikan ruang untuk kesalahan orang lain. Kami dapat dengan rendah hati memahami keberadaan orang lain yang terbatas. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.